Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada kesempatan kali ini saya akan masih melanjutkan pembahasan soal simulasi ujian sekolah kelas 6. Kita awali dengan nomor 11 ya. Dalam sebuah bak mandi terdapat 9.000 liter karena akan dibersihkan, bak dapat dikosongkan dalam waktu 15 menit. Debit air tersebut adalah liter per menit. Nah, di sini materinya adalah berupa debit. Kemudian, apa yang sudah diketahui pada soal yaitu pertama adalah 9.000 liter. Nah, ini satuannya satuan volume ya. Liter itu volume, 9.000 liter. Kemudian di sini ada 15 menit. Menit itu termasuk salah satu satuan waktu. Waktunya adalah 15 menit. Kemudian apa yang ditanyakan adalah debitnya, ya, debit airnya. Yaitu berupa debit airnya yang ditanyakan adalah dalam satuan liter per menit. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk menyelesaikan debitnya dalam mencari debit, kita perhatikan dulu satuan setiap volume maupun satuan waktunya. Apakah sudah sesuai dengan yang ditanyakan, yaitu liter per menit. Nah, jika kalian lihat volumenya ya, itu 9.000 liter. Nah, berarti kan sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan pada debit. Kemudian untuk waktunya di situ satuannya menit. Nah, itu juga sudah sama apa yang ditanyakan pada debitnya, yaitu liter per menit. Artinya di sini tidak ada perubahan satuan baik satuan volume atau satuan waktu yang harus kita ubah gitu. Jadi bisa langsung kita selesaikan untuk mencari debit, di mana rumus debitnya adalah volume dibagi waktu. Nah, untuk volumenya adalah 9.000 dibagi 15. 9.000 dibagi 15 itu kita pakai yang 90 ya. 15 dikali berapa yang hasilnya 90 atau yang mendekati. Nah, itu 15 kali 6. Hasilnya adalah 90 ya. 15 kali 6 90. Kita kurang. Nah, hasil pengurangannya kan 0. Ada 0 yang belum kita pakai atau belum kita gunakan. Nah, ini kalian langsung naikkan saja ke atas khusus angka 0 ya. Nah, hasil akhirnya adalah 600 ya. Berarti 15 dikali 600 itu hasilnya 9.000. Nah, 9.000 bagi 15 hasilnya 600. Jawabannya adalah yang A gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Diketahui keliling sebuah persegi adalah 20 cm. Luas persegi tersebut adalah, nah di sini materinya adalah berupa luas persegi ya. Jika kalian perhatikan pada soal, apa yang sudah diketahui adalah keliling sebuah perseginya ya. Jadi keliling persegi adalah 20 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah luas perseginya gitu ya. Jadi keliling perseginya sudah diketahui nilainya, kemudian ditanyakan luas perseginya. Nah, untuk luas persegi rumusnya adalah kan sisi kali sisi. Nah, sedangkan di soal nomor 12 ini panjang sisinya belum diketahui. Yang sudah diketahui adalah kelilingnya ya, keliling perseginya. Nah, bagaimana cara mencari sisi ketika keliling perseginya sudah diketahui? Nah, itu caranya adalah tinggal kalian bagi saja. Keliling dibagi 4 ya, ketika keliling perseginya diketahui. Keliling 20 dibagi 4 hasilnya 5. Berarti panjang sisi pada persegi tersebut adalah 5 cm. Nah, ini bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus luas perseginya ya, dimana luas persegi rumusnya adalah sisi dikali sisi. Berarti 5 dikali 5 hasilnya 25. Jawabannya adalah yang C. Luas perseginya adalah 25 cm persegi atau pangkat 2. Berikutnya soal nomor 13. Luas bangun datar di samping adalah cm pangkat 2. Nah, jika kalian perhatikan itu materinya berupa luas segitiga ya. Dimana luas segitiga rumusnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2 ya. Kemudian kalian perhatikan sebelum kita lakukan pengerjaan ya,
kita identifikasi dulu untuk alasnya dan tingginya. Nah, untuk yang 24 ini merupakan alas dari segitiganya, kemudian 17-nya ini merupakan tinggi dari segitiganya. Nah, sekarang kita masukkan nilai angka-angka tersebut ke dalam rumus segitiganya ya, ke luas segitiganya. Alas 24 dikali tingginya 17 per 2 ya, atau dibagi 2. 24 dikali 17 dibagi 2. Boleh kalian kalikan lebih dulu 24 dikali 17-nya, nanti hasil perkaliannya dibagi 2. Atau bisa kalian sederhanakan antara 24 dengan 2 ya, atau 17 dengan 2. Nah, kebetulan kan 17 sama 2 itu tidak bisa disederhanakan. Nah, di sini kita sederhanakan saja 24 dengan 2, yaitu sama-sama bagi 2 atau 24 dibagi 2. Nah, ini penyederhanaan pecahan di mana sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 24 dibagi 2 itu 12, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Seperti itu ya. Nah, ini cara coret ya. Cara coret itu ya intinya penyederhanaan pecahan. Ya, seperti itu ya. Jadi 24 dan 2 sama-sama dibagi berapa yang bisa dibagi. Jadi 24 dibagi 2, 2 dibagi 2. Seperti itu. Penyederhanaan pecahan berarti mencari nilai FPB-nya. Nah, 24 dan 2 itu sama-sama dibagi 2 karena nilai FPB-nya 2. Nah, selanjutnya tinggal kalian kalikan aja 12 dikali 17, hasilnya 204 ya. Jawabannya yang D, 204 cm pangkat 2 untuk luas bangun datar segitiganya. Berikutnya soal nomor 14. Keliling lingkaran pada gambar di samping adalah, nah di sini materinya berupa keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran rumusnya adalah Pi dikali D atau 2 dikali Pi dikali R ya. Nah, jika kalian perhatikan nilai pada lingkaran tersebut yaitu 35 itu merupakan jari-jari lingkarannya karena hanya setengah ya, garisnya itu hanya setengah, berarti jari-jari lingkaran. Nah, di sini ada dua rumus yaitu Pi dikali D dan 2 atau 2 dikali Pi dikali R. Nah, biasanya saya lebih sering menggunakan rumus yang Pi dikali D. Nah, jika kalian menggunakan Pi dikali D rumusnya, maka itu kan rumusnya D diameter ya, sedangkan yang diketahui itu jari-jarinya. Nah, jika kalian menggunakan Pi kali D, maka kalian harus cari terlebih dahulu nilai dari diameternya, yaitu dengan cara 35-nya kalian kalikan 2 ya, karena diameter itu 2 kali jari-jarinya. 35 dikali 2 hasilnya adalah 70 cm. Berarti diameternya adalah 70 cm. Nah, sebelum kita masukkan nilainya ya, nilai ke dalam rumusnya, Pi itu mempunyai nilai kan 22/7 atau 3,14. Nah, 22/7 itu digunakan saat atau ketika diameter atau jari-jarinya itu kelipatan 7. Nah, di sini diameternya adalah 70 ya, 70 cm. Berarti kelipatan 7. Berarti kita akan menggunakan nilai Pi-nya 22/7 ya. Pi-nya 22/7 dikali D-nya 70 ya. 70 dibagi 7 bisa ya. 70 dibagi 7. Ini dicoret aja. Itu hasilnya 10. Nah, tinggal kalian kalikan saja 22 dikali 10. Hasilnya 220 cm untuk keliling lingkarannya. Jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 15. Luas juring yaitu yang diarsir pada gambar di samping adalah, nah untuk rumus luas juringnya adalah besar sudut juring dibagi 360 derajat dikali luas lingkarannya ya. Nah, jika kalian perhatikan di nilai ya, nilai yang terdapat pada lingkarannya yaitu 120 derajat itu merupakan sudut juringnya ya. Kemudian 21 cm-nya itu merupakan jari-jarinya ya. Nah, ini berkaitan dengan nanti luas lingkarannya.
Nah, kemudian luas juring yaitu 120 derajat dibagi 360 derajat, kemudian dikali, nah luas lingkarannya itu kan rumusnya pi dikali r kuadrat ya. Nah, kita akan masukkan nanti nilai luas lingkarannya. 120 dibagi 360 dikali, nah untuk nilai pi-nya itu kita akan gunakan 22/7 ya, karena jari-jarinya 21 itu merupakan kelipatan dari 7. Kita pakai 22/7 dikali R pangkat 2, berarti dikali 7, dikali 21 dikali 21, seperti itu. Selanjutnya tinggal kalian coret saja salah satu 21-nya dengan 7. 21 dibagi 7 gitu ya. Hasilnya 3. Nah, kemudian untuk yang 120 dan 360 ini kita coret saja nolnya. Jadi 12/36 gitu ya. Nah, 12/36 ini juga bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama mencari nilai FPB-nya, yaitu 12 dan 36 itu nilai FPB-nya adalah 12. Jadi kedua bilangan tersebut sama-sama dibagi 12. 12 dibagi 12 1, 36 dibagi 12 hasilnya adalah 3 ya. Nah, selanjutnya jika kalian perhatikan ya, kita rapikan dulu ya. Jadi hasilnya itu 1/3 dikali 22/1 dikali 21 dikali 3. Nah, kita rapikan supaya kalian nggak pusing dengan coret-coretan ya, dengan cara coret itu. Nah, jika kalian perhatikan di situ 1/3 dan 3 ini bisa kalian coret, atau bisa 21 dan 3 gitu, seperti itu ya, bisa kalian coret. Nah, sini kita pilih yang 3 saja, sama-sama dibagi 3 ya, 3 bagi 3 1. Selanjutnya tinggal kalian kalikan saja, 1 dikali 22 dikali 21, itu hasilnya adalah 462. Jawabannya yang C. Oke, mungkin ini saja untuk pembahasan soal nomor 11 sampai nomor 15. Untuk nomor berikutnya saya akan membahas di video selanjutnya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.